Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom dan kami akan lanjutkan lagi masih bersama Bang Henry Satrio selaku pengamat politik. Bang Henry, kalau kita lihat ada dua kandidat di sini. Kalau Bang Henry sendiri melihat bagaimana kandidat yang mana sih yang cocok untuk mendampingi Bapak Anies Baswedan untuk memimpin Kota Jakarta? Saya sih melihatnya dua-duanya sama ya, punya latar belakang politik yang baik, dari latar belakang partai politik yang juga baik. Dan lama tinggal di Jakarta, jadi menurut saya itu sih nggak masalah. Gitu. Justru pertarungan pertama pemilihan wakil gubernur ini ada di sistem mau terbuka atau tertutup. Kalau terbuka itu Bang Riza akan lebih diuntungkan secara penghitungan politik karena dengan kehadiran Bang Riza yang berada di Gerindra sementara Gerindra berada di koalisi nasional, itu perhitungan kuantitas partai politiknya akan lebih memihak ke Bang Riza. Nah, kalau tertutup itu menguntungkan Nurmansyah Lubis sebetulnya. Tergantung nanti bagaimana lobby-lobby PKS dan lobby-lobby Bang Anca sendiri untuk bisa memuluskan itu. Kenapa saya katakan demikian? Bisa jadi nggak solid koalisi nasional suaranya. Misalnya di PDI Perjuangan sendiri ada isu kontroversial yang sering sekali didengungkan di beberapa aktivis, yaitu asal jangan pilihan PSI. Jadi mereka akan berbeda dengan pilihan Partai Sosial, Partai Solidaritas Indonesia. Nah, kalau itu terjadi, artinya PDI Perjuangan juga nggak solid untuk mendukung Riza Patria. Kemudian pertemuan antara Presiden PKS Sohibul Iman dengan Surya Paloh, Nasdem, itu juga pasti akan mengubah konstelasi kuantitatif perhitungan suara. Terus yang terakhir adalah pertemuan antara Demokrat dengan PKS, bahkan yang sangat terakhir sekali, Sohibul Iman juga ketemu dengan Golkar, dengan Pak Erlangga Hartarto. Nah, safari politik yang dilakukan oleh PKS ini tidak dilakukan oleh Gerindra. Maka kalau memang itu tertutup, besar sekali kemungkinan Anca bisa menang karena kalau tertutup itu siapapun setiap anggota DPR itu akan memilih suaranya secara tertutup kemudian ditaruh kotak suara baru meskipun hitung. Itu berbeda dari sikap partai yang kan nggak ketahuan. Kalau tertutup nggak ketahuan. Tapi kalau terbuka itu silakan dari Partai Gerindra siapa yang pilih Ahmad Riza Patria terus mereka berdiri biasanya. Siapa yang pilih Nurmansyah Lubis terus mereka berdiri. Jadi petinggi partai itu bisa melihat loyalitas masing-masing anggotanya. Tapi kalau tertutup dia nggak bisa kontrol. Dalam artian ini justru merugikan partai seperti itu dong, Bang? Nggak ada kaitannya dengan merugikan partai. Lebih ke loyalitas politik aja. Gitu. Nah, ini kan tinggal 2,5 tahun lagi nih. Memang harusnya bisa segera diputuskan, gitu ya, sehingga apapun itu Indonesia atau Jakarta bisa lebih baik lagi karena sangat penting kedudukan wakil gubernur karena kalau nggak penting buat apa kita buang uang banyak untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Iya, sangat penting dalam artian ada harapan besar seperti itu untuk si wakil gubernur ini nantinya. Tapi kalau kita lihat dalam kurun waktu hampir 2 tahun, Pak Anies juga bisa melakukan sejumlah kebijakan-kebijakan tanpa ada wakilnya. Dan sempat ada wacana seperti itu, Bang, di masyarakat kalau mengatakan Wagub itu hanya sebagai sebagai tuang stempel gitu, dia hanya menyetujuin saja. Itu terhadap statement seperti itu, Abang menanggapinya bagaimana? Nggak masalah, itulah demokrasi. Tapi kan kita bisa melihat dari sisi fungsinya sendiri. Banyak hal yang saya yakin Mas Anies harus didampingi oleh sosok wakil gubernur. Misalnya dalam kondisi banjir lah yang melanda Jakarta, bahkan hari ini masih ada beberapa yang terendam. Itu Mas Anies dan wakilnya nanti kan bisa berbagi. Kira-kira daerah mana yang dikunjungi, dipantau dan dimonitor. Belum lagi janji Anies yang pada saat masih berpasangan dengan Sandi Uno untuk memberdayakan masyarakat lewat program OKOC. Hari ini kan yang ada itu masih sangat terbatas dan Jaklinggo aja yang baru mulai jalan. Jadi in terms of janji-janji politik itu Mas Anies terbebani banyak sekali bila tidak didampingi oleh sosok wakil gubernur. Makanya sosok wakil gubernur ini bukan hanya yang dipilih oleh pemerintah, tapi bisa klik juga
dengan Mas Anies Baswedan. Saya berkata ke beberapa media lainnya, walaupun terjadi pro kontra polemik, saya katakan sebetulnya Mas Anies di sini memegang peranan sangat penting. Kenapa saya katakan? Karena statement atau keinginan atau pilihan Mas Anies itu pasti akan mempengaruhi pilihan politik beberapa anggota DPRD, terutama karena hari ini diputuskan sudah tertutup gitu proses sistem pemilihannya. Nah ini menarik juga, apalagi kalau ada isu-isu yang tidak dihitung tadi, misalnya ada beberapa aktivis yang asal jangan PSI, asal jangan ngikut pilihan PSI, atau silahkan dipilih pemilih yang memang sesuai dengan hati nurani misalnya. Jadi kemana-mana itu. Baik, ini kan pada akhir Februari lalu sudah ditetapkan 9 panitia Bang, dan ada 9 yang sudah ditetapkan gitu untuk panitia pemilihan nantinya. Ini Abang melihatnya bagaimana kinerja mereka ke-9 ini nanti? Kinerjanya saya kira sih bagus, hanya saja memang ini 9 orang itu bagian yang harus dilobi oleh masing-masing kandidat calon gubernur, wakil gubernur. Kenapa? Karena 9 orang ini akan menentukan nanti tatip misalnya. Walaupun itu sudah dikatakan oleh Pak Misan, sudah diputuskan. Tapi jalannya persidangan itu ditentukan oleh 9 orang ini. Nah menurut saya 9 orang ini sih seharusnya sih bisa memainkan peran yang baik ya. Karena ini saya berkata sudah lama sekali pemilihan wakil gubernur Jakarta ini pemilihan wakil gubernur paling ribet sedunia lah. Jadi nggak kepilih-pilih. Cukup alot ya Bang? Bukan cuma alot, ribet menurut saya. Jadi apa ya, kalau alot kan hanya sekedar tarik menarik aja. Tapi ini ribet tuh dalam arti nggak selesai. Padahal waktu itu kita beranggapan atau memprediksi ini akan cepat. Karena setelah Mas Sandi mendampingi Pak Prabowo, kemudian Gerindra mengumumkan bahwa ini sekarang jatah PKS, itu selesai gitu. Tapi ternyata nggak gitu juga, ya itulah politik. Iya, baik Bang Henry, nanti perbincangannya akan kita lanjutkan lagi usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Dialog Newsroom pemirsa.